Paman baik-baik saja, pertanyaan itu diajukan Sophia saat mereka sudah tiba di kamarnya. Dia sudah berganti baju dan mencuci kaki serta tangannya, lalu naik ke tempat tidur dan meminta Ian untuk ikut berbaring. Ian, kau tidak perlu khawatir. Ian tersenyum tulus mengabadikan. Sejujurnya masih perih. Ian jadi betulan menyesal karena terjadi memotong. Tapi Bibi tadi memukul Mom, aku takut Mom kesakitan. Bibi jahat itu tidak akan berani menyakiti Mom. Ian mencoba meyakinkan Sophia sekali lagi. Sophia, boleh Mama minta sesuatu padamu? Tentu aku akan mengabulkan apapun permintaan Mom. Aku bahkan belum mengatakan apapun. Nanti jika Bibi jahat itu datang lagi kepadamu, kau harus lari sekencang mungkin sambil berteriak meminta bantuan. Sampai di sini kau mengerti? Tentu saja Mom, aku juga tidak mau bertemu dengan Bibi jahat itu lagi. Dia menyeramkan dan seperti nenek sihir. Tapi pria Sophia adalah lain dari awal. Sophia lah yang dia incar. Wanita itu jelas ingin melakukan sesuatu pada Sophia yang harus menyelidikinya. Nah, sekarang tidurlah, kau harus istirahat. Nyanyikan aku lagu pengantar tidur, Mom. Ian di kamar ruwet mendengar ucapannya. Sophia pasti bercanda dan menyuruhnya menyanyi. Tidurlah Sophia sayang. Bagaimana kalau aku menolak? Ujar Ian sebelum menutup pintu kamarnya dan mematikan lampu. Di depan kamar Sophia ada Taeyong dan Paman Ali sudah menunggu. Dia menampakkan wajah dingin, sedangkan Paman Ali terus menunduknya dan melihat sudut bibirnya robek. Dan ketika dia melirik pada buku jari Taeyong yang juga terluka, mereka baru saja bertengkar dan saling pukul. Ian tahu. Ian duduk di sebelah Taeyong yang terus-menerus memandang ke arahnya dengan tatapan tak sabar. Paman Ali nampak sangat grogi sekarang. Ian tahu bahwa dia merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi siang tadi, tapi biar bagaimanapun ini bukan salahnya. Kalian bertengkar? Ian memberikan pertanyaan. Taeyong mengajar Paman Ali. Dia pantas dipukul. Paman Ali pada akhirnya mengangkat wajahnya. Selain berbagai setiap bibir dan juga bisa melihat pipinya bengkak karena diinjak Taeyong, Ian tidak berani membayar seperti apa Taeyong mengajar orang percayaannya sendiri. Apa kau sudah mengatakan yang sebenarnya? Apa salahmu jika wanita sinting itu tiba-tiba datang dan menghampiri Sophia? Paman Ali kembali menunduk. Apa salahmu juga jika dia yang punya inisiatif untuk menamparku? Tidak kan, Nona, saya minta maaf, saya tahu. Aku akan mengurus wanita gila itu. Dia sudah akan beranjak dari kursinya, tapi yang cepat-cepat menahan lengan pria tersebut, memintanya untuk kembali duduk.
mengenali paman Yali menatap. Ian menolak bersalah. Ian mengulas senyum. Tidak apa-apa, tanpa adanya tak sekeras yang kalian pikirkan, dan aku sudah membuat wanita itu tak akan berani muncul di depanku. Sekarang semua aman. Ian menggenggam tangannya yang tidak terluka. Pria tidak dapat mendapat, tapi Ian meremas tangannya sebagai isyarat bahwa dia belum selesai bicara. Paman juga jangan lupa obati wajahmu, dan kali jangan biarkan tuan mudaku mengajarmu di wajah. Ian mengancam dan dia malas sekali lagi membungkuk dalam kepadanya sambil mengucapkan terima kasih berkali-kali. Di sebelahnya sudah ada kotak obat. Ian mengeluarkan alkohol dan kapas untuk membersihkan lukanya. Dia tak menjawab dan mengatakan protes apapun. Padahal Ian tahu alkohol yang diberi tambah cairan obat merah yang Ian oleskan di tangannya akan membersihkan efek Fahri yang lebih parah. Tapi badannya begitu keras kepala, dia bahkan tidak bergeming. Kau harusnya memberikan paling tidak satu tamparan pada paman Lee. Dayang akhirnya membuka suara setelah Ian selesai menempelkan pistol di tangannya. Dia sudah sangat ceroboh dan membiarkan hal seperti tadi terjadi. Kita harus ke dokter dan memeriksakan wajahmu jika perlu melakukan ronsen untuk memastikan tak ada luka dalam. Ian tersenyum dan mengucap bibir. Dan sekali lagi dia sangat manis saat khawatir begini. Aku pernah mengalami gagal otak ringan dan dapat 10 jahitan di pelipis kananku karena terjatuh dari motor. Jadi luka kecil seperti ini tidak ada artinya. Theo nampak menghembuskan nafas dengan kasar. Kau terdengar seperti psikopat, mengerikan sekali. Aku kan tidak berencana. Belum sih, walaupun otakku sekarang dipenuhi rencana pembalasan dendam. Dia menjelaskan bahu, membuang muka dan nampak kesal. Bercanda, aku tahu sekejam itu. Menurutku saja yang suka tidak bisa direm. Dia merentangkan tangan dan minta pelukan. Ia dalam sukacita melihat kejadian tadi membuatku gemetar. Bukan karena ia takut, tapi karena aku luar biasa marah dan tidak bisa menyalurkannya. Dia menanggapinya dengan senyum tanpa di wajah. Ian tak bisa menahan diri untuk menyentuh pipi kanannya, merasakan kehangatan wajah pria tersebut di tangannya. Apa kau mengetahui sesuatu tentang wanita yang menampar aku tadi siang? Dia menundukkan wajah, tapi tangannya malah menyentuh tangan Ian dan menggenggamnya erat. Wajahnya tampak sangat kalut. Ian mendiamkannya selama bermenit-menit sebelum Ian bisa melihat keringat dingin mulai membanjiri tubuhnya. Theo segera menggeleng menarik ucapan Ian. Dia mengangkat wajah sebentar dan meletakkan kepalanya di cerukan leher Ian. Sebentar lagi saja, ujarnya dengan suara lirih dan serak. Biarkan seperti ini sebentar lagi saja ya, aku akan baik-baik saja, aku rasa. Ia bertanya pada dirinya sendiri, tapi ia cukup paham sehingga Ian menuruti perkataannya. Pria itu harus memeluknya saat sebelumnya. Wajahnya bergerak dengan lurus di sekitar leher dan dada Ian. Tangan kanan ia menepuk-nepuk punggung
hiyung yang masih agak gemetar, mencoba menenangkan tanpa mengatakan apapun. Sebentar Ian buatkan teh hangat, dia menggeleng dan menahan Ian untuk tetap berada di pelukannya. Kau mau aku tinggal? Dia mengangguk, aku akan menginap, kita pindah di ranjang supaya kau bisa tidur lebih nyaman. Dia menggeleng, kau melakukan sesuatu. Dia mengangguk lagi, lalu menunduk dalam dan menggigit bibirnya. Ian terkadang berpikir bahwa dia punya beberapa kepribadian. Aku tetap percaya dia, Rita yang berujar. Kali ini pelan-pelan mundurkan pelukan walaupun dia tentu saja tak membiarkan Ian beranjak. Aku pikir aku sudah berhasil mengusir wanita gila itu dari hidupku, tapi akhirnya dia muncul dan menyerangmu. Dia lidahi di biologi Sophia. Ian makin dalam hati, harusnya dia mencabik-cabik saja wanita tadi. Persetan dan urusan hukum, paling tidak Ian akan puas dengan melihat wanita itu kesakitan. Kalau perlu, dia berkhianat, ingkar pada janjinya sudah dia buat. Wanita itu bilang bahwa jika aku merawat Sophia dengan baik, maka dia tidak akan pernah muncul di kehidupan kami lagi. Tapi lihat, tadi di siang dia muncul tanpa tata krama, membuat keributan dan menamparmu juga. Pemali pasti mengetahui semuanya. Ia memberikan tanggapan. Pantas saja pria itu tadi diam saja dan tidak melakukan aksi pembelaan. Pemali tadi nampak terkejut, kehilangan arah dan parahnya yang apa separah ini Eva lidahi dalam hidup mereka. Siapa apa wanita itu? Dia yang belum menanggapi lagi. Selain kepalanya pusing, perut ia juga jadi mual dan nyeri. Biasanya saat stres asam lambung ia akan naik. Ia menoleh pada Taeyong yang kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Perutnya kian nyaris seolah ada ratusan jarum yang menusuk. Aku benci sekali pada wanita itu. Aku ingin membunuhnya, menghancurkannya tanpa sisa. Tapi aku tak bisa. Aku tak bisa jadi pembunuh dan membuat malu Sophia. Aku tak bisa menghancurkan hati Sophia. Aku sudah terlalu banyak menyakiti anakku sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Dia merurutkan dahi menuntut penjelasan seumur hidupnya. Yang pasti selalu jadi baik hati. Tak seperti yang kerap jadi penjahat dan antagonis paling keji. Wanita itu biologi Sophia. Dia menyangka Sophia amat sangat. Tapi kau tahu, tadi Sophia bahkan tidak mau melihat ke arahnya. Sekalinya bertatapan, Sophia berketakutan. Dia anak pintar, mana mau dia bertemu dengan bibi jahat yang mirip penyihir jahat.
Itu berlaku jika ibu Sophia adalah wanita normal dan bukannya melempar tanggung jawab kepadamu. Ian menyergap dengan kesal. Dia sudah terang-terangan menyerahkan Sophia kepadamu selama 5 tahun ini. Memang dia peduli pada Sophia, menanyakan kabar, mengunjunginya tidak akan, bahkan tanpa maju ke pengadilan pun. Kau sudah memang telah terakhirnya hanya mencantumkan namamu. Aku bersadar satu hal, Ian. Ya, ternyata menyukai seorang antagonis bisa semenarik ini. Theo menyeringai, lalu dengan cepat. Setelah dia melelahkan dan penuh emosi adalah obat terbaik. Selain kehadiran pria itu sendiri, Ian akan mengambil nyeri di perutnya sebentar.